wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajil Pujiawahda dari kelas 5 Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sebuah sistem manajemen keamanan perpustakaan di UMI. Pertama-tama ada latar belakang. Di sini di Universitas Muhammadiyah memiliki sistem informasi perpustakaan yang sangat penting untuk mendukung kegiatan akademik dan riset. Sistem ini tidak hanya menyimpan informasi tentang koleksi buku dan sumber daya, tetapi juga mencakup data pribadi anggota perpustakaan dan catatan transaksi peminjaman. Dalam menghadapi ancaman cyber dan perkembangan teknologi, penilaian risiko yang dilakukan untuk mengidentifikasi potensi risiko terhadap keamanan informasi dan mengevaluasi efektivitas kontrol keamanan yang ada. Kemudian ada identifikasi masalah, ada 5. Pertama, bagaimana integrasi data perusahaan dapat teracam. Kedua, apa risiko kehilangan kerahasiaan data anggota perpustakaan. Bagaimana sistem perpustakaan rentan terhadap ancaman cyber. Keempat, apakah kontrol akses dan otorisasi sudah efektif. Kelima, bagaimana pembaruan keamanan sistem dapat dioptimalkan. Tujuan penelitian risiko keamanan informasi pada sistem perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sukabumi adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi ancaman terhadap keamanan informasi. Fokusnya mencakup penilaian risiko terkait integritas data, kehilangan kerahasiaan informasi anggota perpustakaan, serta meningkatkan keamanan sistem terhadap ancaman cyber. Di sini ada proses atau konsep perencanaan sistem manajemen keamanan dengan ISO 27001. Metode perencanaan sistem manajemen keamanan informasi dengan ISO ini adalah standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi. ISO 20001 ini memberikan kinerja atau kerangka kerja netral dalam penggunaan teknologi dan netralitas dalam sistem manajemen mitra, memungkinkan organisasi untuk mengatur keamanan informasi efektif. Tahapan ISO 27001 di sini ada observasi, audit mengidentifikasi semua aset informasi perpustakaan UMI, kemudian ada analisis risiko untuk menilai ancaman kerentanan potensial, kemudian ada tinjau kebijakan keamanan informasi yang mencakup kebijakan akses, enkripsi, pengolahan, dan risiko. Kedua, ada kuesioner, menggunakan kuesioner terstruktur untuk memperoleh data secara langsung. Kemudian kuesioner untuk perpustakaan UMI melakukan sebagai aspek keamanan informasi. Ketiga, ada pengolahan data, identifikasi aset informasi, kualifikasi berdasarkan tingkat sensitivitas terhadap kontrol akses yang ketat dan isu data. Lakukan evaluasi risiko secara berkala dan terapkan langkah mitigasi. Kemudian ada metode investigasi risiko, melibatkan identifikasi aset, penilaian nilai, identifikasi dan evaluasi risiko. Untuk objek yang diteliti yaitu perpustakaan UMI, aset informasi termasuk sumber daya manusia, data, perangkat keras, dan perangkat lunak. Kemudian ada ancaman, mencakup ancaman fisik dan digital, malware, serangan cyber, dan kehilangan data. Adapun jenis-jenisnya yang terjadi ancamannya, ada pencurian, kerusakan barang, gangguan ketenangan, ancaman kesehatan, keamanan fisik dan digital, atau kehilangan SDM dan bencana alam. Ada dampak kerugian finansial, gangguan operasional, kehilangan data, pelanggaran hukum, kerusakan reputasi, gangguan layanan. Definisi dan levelnya. Risiko keamanan informasi mencakup akses tidak sah. Risiko ditentukan oleh probabilitas dan dampak dengan langkah-langkah keamanan yang sesuai sebagai respon. Kemudian ada metode pelaksanaan penelitian. Di sini pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan diskusi. Wawancara menggunakan wawancara tak terstruktur diterapkan untuk mewawancari perpustakaan UMI atau pustakawan dengan pendekatan bebas tanpa pedoman sistematis.
ada dokumentasinya. Metode dokumentasi digunakan menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek, menentukan ruang lingkup, fokus kepada yang diarahkan, dan memberikan batasan yang jelas pada tempat, pelaku, dan aktivitas. Kemudian ada menganalisis kebijakan, mengevaluasi kebijakan sistem manajemen keamanan di perpustakaan UMI difokuskan pada pengelolaan akses sistem, perlindungan data pribadi, dan langkah-langkah pencegahan akses yang tidak sah. Kemudian ada evaluasi risiko, melibatkan identifikasi aset, informasi kritis, menilai nilai aset, mengidentifikasi potensi ancaman. Kemudian ada identifikasi risiko. Dalam perpustakaan UMI mencakup risiko terkait data pribadi pengguna, keamanan fisik perpustakaan, ancaman cyber, dan keterlibatan staf pengguna. Kemudian ada hasil dan pembahasan di ruang lingkup dalam menetapkan fokus penelitian, penentuan batasan dan rinci mengenai tempat, pelaku, dan aktivitas. Kebijakannya ada melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi. Adapun penilaian risiko yang dilakukan melalui pendekatan mulai dari identifikasi aset kritis hingga analisis potensi ancaman, kerentanan, dan dampak. Di sini ada daftar ancaman pada sistem perpustakaan di Universitas Muhammad Iskandar UMI. Kita bisa lihat tabelnya di sini, ada kode aset, ada software, hardware, sumber daya manusia, dan data dan informasi. Kemudian ada daftar ancaman pada sistem perpustakaan UMI juga. Di sini ada kode ancaman dan penjelasan ancaman. Kemudian ada kelemahan atau kerentanan pada sistem perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Kategori memungkinkan likelihood dari ancaman sistem perpustakaan UMI ada beberapa, ada 5. Dan penilaian kemungkinan ancaman pada sistem perpustakaan UMI. Di sini ada hasil penilaian dampak dari ancaman pada SIAK UMI. Di sini ada hasil penilaian risiko keamanan informasi pada sistem perpustakaan UMI. Di sini keamanannya untuk software. Bisa lihat di sini ada sistem operasi, ancamannya tidak terinstalasi atau tidak diperbankan aplikasi penggunaan pada komputer. Kemudian ada di hardware atau jaringan. Kita bisa lihat di sini komputer server mempunyai ancaman bencana alam, itu high jenisnya, probabilitasnya high, jenisnya threat, untuk probability 0,8, penempatan perangkat di tempat yang berlawanan bencana. Perpustakaan di UMI. Di sini ada kesalahan prosedur, ancamannya kesalahan prosedur, jenisnya portable, probabilitasnya low, rata-ratanya 0,2, tidak digunakan atau tidak dijalankan secara benar dampaknya. Nah, dampaknya 30, ini adalah not critical. Kemudian ada data dan informasi. Di sini misalkan ada terjadi di UMI pada penyimpanan. Di sini ancamannya E16, penghapusan data. Kemudian ada jenisnya threat, probabilitasnya medium, rata-rata probability-nya 0,4, dampaknya pengelolaan data secara ilegal. Yang dampak 30 termasuk kategori low critical. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, pentingnya keamanan informasi tidak bisa diabaikan dalam melindungi aset organisasi dari ancaman dan risiko melalui penilaian risiko yang sistematis,
dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan mengolah potensi risiko terkait informasi dan yang dengan tepat. Pendekatan ini yang melibatkan analisis aset, ancaman, dan kerentanan serta menentukan tingkat risiko menjadi kunci dalam memastikan keamanan informasi di perpustakaan UMI. Sarannya ada beberapa. Terapkan standar ISO 27001 untuk mengembangkan sistem manajemen keamanan informasi yang efektif. Kemudian ada lakukan penilaian risiko secara teratur. Kemudian identifikasi dan pahami sumber daya teknologi perpustakaan seperti perangkat lunak, perangkat keras, dan data. Berikan pelatihan rutin pada karyawan untuk memahami peran-peran mereka dan menjaga keamanan informasi. Terapkan pengendalian keamanan yang sesuai, seperti penggunaan perangkat lunak, keamanan, dan enkripsi data. Siapkan respon keamanan yang efektif untuk mengatasi insiden keamanan informasi. Lakukan audit keamanan secara berkala. Dengan demikian, langkah-langkah ini perpustakaan UMI dapat memperkuat kerangka keamanan informasi dan menjaga kepercayaan terhadap integritas data. Cukup sekian dari saya, presentasi dari saya mengenai sistem keamanan perpustakaan di Universitas Muhammadiyah. Saya Haji Pujiawada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.